Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah, kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah setia, diri-Mu adalah firman itu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Mendapatkanlah malam hari ini, supaya pembacaan kitab Markus, kami kembali mendapatkan terang, kami kembali mendapatkan berkat rohani. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga dapatkanlah teman kami yang belum bisa hadir. Dalam mereka, Tuhan jaga, Tuhan kuduskan dari kehidupan sehari-hari. Haleluya, kami berdoa dalam nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Amin. Oke, kita akan baca Markus pasal 9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-32. Kita akan baca pergantiannya, satu orang satu ayat aja. Lalu kita akan setelah itu ada sesi sharing. Kalau ada yang mau tanya juga boleh ya. Amin. Dengan urutan yang sudah di chat Zoom demikian. Mari kita baca terlebih dahulu subjudul. Nanti kita baca per ayat dari ayat 9. 1, 2, 3. Berupa-rupa di atas gunung. Oke. Ayat 9. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Anak manusia bangkit dari antara orang mati. Bangkitan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Terus mengusir roh. Bisu. Tasya, apa bisa? Amin. Mungkin dengar ya. Atau lagi ada masalah jaringan, kita lanjutkan dulu. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat tentang mereka semua. Ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jawab seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Sekali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya Oke. Setelah ringan ya. Ya. Anastasia, sudah bisa ayat 19. Kata Yesus kepada mereka, hai kamu orang-orang yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangan anak itu. Anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulut busa. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu,
jika engkau dapat segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nih, Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." amin. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" 29 jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pengungkapan kali kedua. Kedua, kematian dan kebangkitannya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan bunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini typo ya. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Amin. Jadi Amin. porsi pembacaan sampai di sini. Yang mungkin aku akan buka sedikit dengan sharing. Nanti teman-teman jika ada yang mau menambahkan atau bertanya silahkan. Oke, jadi kita kembali melihat ya di awal kitab Markus ini ya. Jadi pokok dari kitab Markus adalah sekali lagi Injil Kerajaan ya, membuktikan Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Jadi kita lihat ada 4 kitab Injil ya. Dalam kitab Matius dia sebagai raja penyelamat. Dalam kitab Markus dia sebagai hamba penyelamat. Dalam kitab Lukas dia sebagai manusia penyelamat, dan dalam kitab Yohanes dia sebagai Allah. Jadi dalam kitab Markus di pasal awal, pasal pertama menunjukkan bahwa dia adalah Yesus Kristus anak Allah, tapi tidak istilahnya. Karena seorang hamba tidak perlu dicatat dan juga tidak perlu dikenal. Karena itu sepanjang hidupnya ya, di kitab Markus ini di pasal-pasal sebelumnya juga dia mengalami namanya penolakan ya, bahkan di kota asalnya sendiri dia tidak diterima, sehingga dia keluar, dia pergi mencari orang yang bisa menerima, yaitu orang yang sakit ya, orang yang membutuhkan kebenaran ya. Jadi ayat 9 di sini kita lihat lagi di pasal 9, perlanjutan dari kemarin adalah bagaimana kita melihat bahwa dia menunjukkan ya, memberi penglihatan kepada mereka. Ya, Yesus dari gunung. Sehingga para murid bisa melihat sang hamba penyelamat betul-betul adalah orang yang bisa mereka sandari. Ya. Tapi karena mereka takut, ya mereka takut bahwa Yesus akan mati ya. Nah, katakan di sini sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi sekali lagi ini adalah perkara yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang memandang Yesus lebih daripada segalanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini Yesus mewahyukan bahwa bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan. Nah, jadi sekali lagi ya zaman dulu di perjanjian lama Elia sudah datang ya. Orang melakukan menurut kehendak mereka ya, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tapi hari ini ketika Yesus turun ya, pada saat itu bagaimana sikap orang malah dihina oleh orang-orang di sekitar. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa dalam kondisi sebagai manusia dia tidak disukai, tapi dia tetap mengasihi manusia. Sampai apa? Di ayat selanjutnya, ayat yang tadi kita baca, ayat 14 sampai 32, dia terus membawa
situasi di mana orang itu akhirnya percaya padanya. Ya, jadi saudari teman-teman sekalian, bagaimana di sini kita lihat ya di ayat 14 ya. Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali pada murid-murid lain. Karena orang banyak mengomongin murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Nah, bersoal jawab di sini artinya apa? Meragukan ketuhanan Yesus. Nah, tapi apa? Yesus kembali terus melayani. Ya, Yesus melayani saja. Dia tidak mempedulikan apa yang ahli Taurat, orang-orang Farisi katakan. Ya, tapi Yesus terus membawa orang-orang melihat. Ya, di sini kita tahu bahwa iblis sudah mengerjakan perkaranya, yaitu membuat orang tidak bisa menjamah Tuhan. Ya. Sehingga meskipun Tuhan sudah ada di situ, iblis dengan kuat bawa orang-orang itu, ya, terutama anak yang dirasuki ini, untuk apa? Ya, mencobai Yesus, ya. Dia untuk membantingkan badannya dan sebagainya. Dan ini juga mungkin hari ini kita pernah lihat atau alami, yaitu ketika seseorang ada kerasukan, ya, ada manifestasi, ya. Di situ perlu doa dan puasa. Ya, oleh karena itu Tuhan berkata di ayat yang ke-29 ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa ya. Kalau catatan kaki kita lihat yaitu adalah berpuasa. Jadi perkara ini adalah tahapan-tahapan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita hari ini memang relasinya apa dengan firman ini? Yaitu adalah bagaimana dalam penghidupan sehari-hari kita bisa enggak seperti ayah anak itu, ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan memang kita sudah menjadi orang Kristen, memang kita sudah mempunyai Tuhan, tapi apakah sudah percaya Dia setiap hari? Sudahkah kita memilikinya setiap hari? Nah, jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa aku buka ya sampai di sini. Nanti kalau masih ada waktu aku akan tambahkan kembali. Apakah ada teman-teman lain yang mau melakukan atau bertanya? Amin. Aku menikmati di ayat 23 dan 29. Ya, 23-nya dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya, dan ayat 29, jawab kepada mereka, jadi dapat diusir kecuali dengan doa. Barusan aku sempat lihat sebuah kesaksian di sebuah media sosial gitu. Jadi ada seorang yang sakit gitu. Sakitnya tuh aku nggak tahu apa, cuman sempet parah gitu. Dan dia itu meminta seorang saudari untuk datang dan doa buat dia gitu. Nah sakitnya itu tuh cukup parah ya, maksudnya sampai kejang-kejang, terus matanya tuh mungkin kayak blank atau apa gitu, nggak tahu jenis sakitnya apa. Lalu saudari ini mendoakan orang ini gitu, dan keesokan harinya setelah ia jenguk kembali orang itu, kayak keadaannya tuh sudah baik gitu. Dia berterima kasih kepada seorang saudari yang mendoakan dia gitu. Jadi di sini si saudarinya sampai bilang gitu, ini karena kekuatan doa gitu, si seorang pasien ini bisa sembuh gitu. Di sini dilihat itu kasusnya sama ya, kayak yang diceritain ini, yaitu seorang anak ya cukup parah gitu, dia dirasuki setan ya kalau nggak salah tadi. Ini cukup parah, maksudnya sampai diseret-seret ke api, kayak ini cukup parah juga gitu. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengusir roh ini lalu menyembuhkan anak ini. Nah dalam kasus kita pun kita memerlukan doa gitu dalam meminta sesuatu gitu kepada Tuhan, entah itu penyembuhan, keberhasilan dalam nilai atau apa. Jadi saat kita mendoakan itu kita memerlukan percaya gitu. Jadi kalau misalkan kita percaya apa yang kita minta kepada Tuhan, pasti akan Tuhan lakukan kepada kita. Jadi dari ini ayat yang aku nikmati. Amin. Ya, lalu aku coba untuk berbagi dari apa yang aku dapatkan ya. Ini dari 3 perikop ya. Yang aku ambil yang pertama mengenai anak manusia yang dihina di ayat 12. Lalu masuk ke perikop Tuhan tetap mengasihi. Lalu
perikop terakhir yang kita baca itu Tuhan menderita. Nah, kita lihat di sini ya, dunia seperti apapun, Tuhan itu tetap mengasihi. Tuhan tidak berubah di dalam kasih kepada kita. Walaupun dia mengalami hinaan, dia tetap mengasihi. Walaupun dia ujungnya harus menderita, karena untuk menebus dosa dunia, itu pun dia tetap mengasihi dengan dia naik dan menjadi roh hayat. Oh Tuhan Yesus ya. Lalu hal kedua yang aku dapatkan bahwa kita lihat ya di perikop kedua mengenai Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kita lihat di sini ada kekuatan di luar kuasa terang ya, ada kuasa gelap, kuasa jahat tentunya dari si setan. Bagaimana setan bermanifestasi di dalam hidup si anak ini ya. Bahkan dapat dikatakan dia sudah mati. Nah, kalau kita lihat ya, itulah cara kerja setan. Selalu ujungnya itu kepada mati dan maut. Terkadang diselimuti dengan permen, biarin terlihat manis, terlihat indah, terlihat enak dipandang. Aku jadi ingat satu ayat bahwa hati-hati serigala berbulu domba. Jadi di sini pun kita lihat dari Injil Markus ini, walaupun Tuhan digambarkan sebagai hamba, tapi dia hamba yang bisa tetap mengasihi. Walaupun kita lihat dia itu hamba, tapi dia tetap berfungsi. Dia itu kasih adanya. Dan kita di sini ada dua kekuatan gelap ya. Jangan sampai kita tertipu dengan kuasa gelap itu, karena itu hanya membawa pada kematian. Walaupun terlihat masih hidup, tapi bila tidak ada terang di dalam hidup kita, itu seolah-olah kita itu sudah mati. Tapi biarlah dengan kebangkitan Tuhan, ya Tuhan katakan 3 hari mati, dikubur, lalu kita bangkit. Biarlah kita sadar ya bahwa hanya ada satu kerajaan akhirnya. Walaupun sekarang setan berusaha untuk membuat kacau ya, membongkar, tapi Tuhan tetap membangun. Hingga pada akhirnya nanti yang berdiri, yang megah, yang tanah permai, itu adalah satu kerajaan. Yaitu dari Tuhan kita, terang adanya Yerusalem baru. Jadi biarlah kita tetap kuat, tetap bersandar padanya, karena inilah jalan hayat, jalan yang kita tempuh. Mulia bagi Tuhan. Tuhan sangat baik. Terima kasih. Semoga kita semakin bisa melihat perkara-perkara ini, ya perkara-perkara ini, ya sama seperti dalam kitab Korintus, Paulus berkata bahwa bagaimana manusia rohani pasti bisa melihat perkara-perkara yang di atas. Jika manusia itu jiwani, ya manusia masih menggunakan pikirannya sendiri, belum bersadar pada firman, maka kita tidak bisa melihat hal tersebut. Amin. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Oke. Aku bertanya mungkin ya, Saudara Emen. Ya. Itu kalau apa yang dilakukan manifestasi daripada si jahat ini ya, apakah itu sampai kepada tubuh, jiwa, dan rohnya? Karena di sini dikatakan karena ia kerasukan roh. Kalau kita lihat terjemahan asli ya, di dalam biasa kita pakai King Version ya. Jadi kalau roh itu kan spirit ya. Kalau kita lihat bagaimana roh ini adalah roh-roh jahat. Jadi lebih kepada ghost ya. Jadi ghost ini adalah mereka yang mengambang di udara, karena mereka adalah kalau kita lihat juga bagaimana Lucifer, penghulu malaikat itu diusir ya daripada sorga, kalau kita juga baca di kitab Perjanjian Lama, sehingga dalam kitab
Yeskiel dan Yesaya kita bisa lihat bahwa dia adalah si bintang itu ya. Jadi bintang yang dihempaskan dari sorga atau langit tingkat ketiga ke bumi, dan dia membawa banyak pengikutnya. Dan jadi ini adalah para roh-roh jahat. Nah, kalau kita bilang bagaimana manifestasi itu menyampai jiwa atau tubuh dan roh, maka sekali lagi tidak bisa menyentuh roh. Karena roh adalah tempat Allah bertinggal. Nah, jadi kalau misalnya dia sekarang hari ini ya, saat ini ada orang yang merasuk ya, maka orang itu akan terasuk di dalam tubuh dan jiwanya saja. Nah, maka kenapa kalau ada orang yang mau menyelamatkan atau biasanya mendoakan itu mengajak dia untuk menyeru nama Tuhan atau memanggil nama Tuhan Yesus. Biasa orang itu maka tidak bisa memanggil nama Tuhan karena terhalang di jiwa dan pikirannya. Jiwa dan tubuhnya menghalangi. Tapi ketika sudah bisa lepas, maka rohnya akan kembali memenuhi sampai ke jiwa dan ya. Sama seperti prinsip bagaimana ketika Tuhan ya di dalam Korintus 15:45 ya kan, jadi manusia ya, atau Adam yang akhir itu menjadi roh yang hidup ya. Dia naik bangkit mati bangkit, dia turun ke dalam manusia menjadi roh itu, sehingga dari roh itu meluas ke jiwa dan tubuh. Dan inilah keselamatan organik daripada Allah yang membawa kita juga sampai ini boleh ada perasaan, oh saya kurang berdoa, oh saya harus baca Alkitab. Nah, kalau misalnya sampai ada situasi di mana kita tidak ada perasaan itu, maka rohnya mulai lemah. Perlunya apa? Perlunya kembali kepada persekutuan dengan orang-orang kudus lainnya. Jadi biasanya, kenapa bisa ada situasi ini? Karena biasanya sendirian. Karena biasanya menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan. Demikian ya. Ya, makasih saudara. Amin. Amin. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya, aku hitung sampai 5. Setelah itu aku coba simpulkan ya. Kalau masih ada silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, malam ini kita bersyukur atas firman ini ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan ya terus menyawahyukan bahwa memang dia harus dihina, dia harus menderita supaya kita sampai hari ini boleh memperoleh, tadi katakan juga seandainya adalah hayat kekalnya. Kita juga melihat bagaimana roh bisu itu diusir. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini terjadi karena percaya tapi dengan setengah-setengah ya. Percaya dengan tidak setuju. Jadi sekali lagi, memang percaya, memang sudah jadi orang Kristen, tapi perlunya penghidupan yang dalam. Nah, dalam ini adalah bagaimana memiliki persekutuan intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, itulah kenapa gereja dimanapun terus mendorong supaya kita mempunyai membaca Alkitab, memiliki doa yang konstan. Oke, lalu di ayat 30-32, ya, bagaimana juga kita lihat bahwa orang yang tidak ada tujuan kalau misalnya kita tidak bisa melihat perkara ini ya. Jadi hari ini kita menjadi orang Kristen harus punya tujuan yang jelas, yaitu bagaimana melihat bahwa Tuhan menampakkan diri ya, akan diserahkan di dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah dibunuh dia akan bangkit. Nah, kebangkitan ini menjadi daya dorong juga bagi kita hari ini supaya kita menjadi orang yang semakin memiliki kebangkitan. Ada masalah apa, kita bisa kebangkit. Di situasi apa, kita bisa bangkit. Ya, terutama misalnya iblis atau Satan menyerang pikiran. Ya, ayo, kamu kan sudah jadi orang Kristen, kok masih segini-segini aja. Lihat temanmu yang tidak ikut Tuhan lebih berhasil, misalnya demikian. Nah, jadi teman-teman, kalau kita memiliki hayat bangkit, kita akan bisa melewati situasi itu. Jadi inilah bagaimana supaya Markus 9 ayat 9-32 boleh menjadi pengalaman kita semua. Amin. Oke. Amin. Saya rasa kita cukup ya pembacaan dan juga sharing malam ini. Kita akan lanjut besok. Semoga Tuhan terus merahmati kita. Karena itu akan tutup dalam doa ya.
Mari kita sama-sama satukan hati kembali berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan, yang kami sembah, yang kami kasihi, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Amin. adalah Allah yang menjaga dari dulu, sekarang sampai selamanya. Hatilah kami semua yang hadir malam ini Tuhan, kuduskan juga jamaah kami satu persatu, sehingga kami boleh Amin. melihat perkara-perkara rohani. Tuhan, kami juga mengetahui bahwa hari ini situasi dunia tidak baik-baik saja, situasi dunia semakin juga membuat cemas. Kami sandar padamu sang kebangkitan itu. Tuhan, berkati Amin. demi hari, kami juga boleh menjadi orang-orang yang melihat, juga membawa orang lain bisa melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, jagalah kami semua, kesehatan, pekerjaan, bagaimana dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sertai. Oh, karena roh-Mu ada di dalam kami, maka kami Amin. menjadi orang yang memiliki terang, sehingga orang lain melihat Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sampai di sini, kita boleh foto.